Nah, jemaah sekalian, para ulama menyampaikan ya tentang pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah ini dilakukan 3 tahun sepeninggal atau setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan pernikahan Nabi bersama dengan Aisyah dan juga dengan para istri yang lainnya itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau, termasuk kepada Aisyah ini. Nabi sampai bermimpi dalam tidurnya 3 atau ada mengatakan 2 kali mimpi. Jadi disebutkan di situ Jibril membawa, kalau sekarang mungkin semacam lukisan atau foto lah ya, yang ada di sutra warna hijau, yang di situ ada gambarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ada menyebutkan beliau bermimpi dipertemukan dengan seorang wanita yang tertutup kain ya wajahnya, dan ketika dibuka ternyata itu adalah Aisyah. Nah, itulah isyarat yang Allah sampaikan lewat mimpi, dan mimpi seorang nabi itu wahyu. Nah, kalau mimpi kita kembang tidur saja ya, hanya bunga-bunga tidur saja, nggak perlu kita jadikan beban pikiran. Nah, kalau mimpinya Nabi Ibrahim dulu bermimpi menyembelih putranya Ismail, itu wahyu. Nah, Nabi Muhammad juga demikian ya, bermimpi dalam tidurnya berjumpa dengan Aisyah, maka itu akhirnya beliau laksanakan. Nah, pada saat disampaikan kepada Abu Bakar, awalnya Abu Bakar tidak bisa menerima ya. Abu Bakar ayah dari Aisyah. Jadi awalnya Abu Bakar menolak karena menganggap antara Abu Bakar dan Rasulullah ini saudara. Karena mereka begitu akrabnya. Di Makkah akrab, pada saat perjalanan hijrah juga berdua ya. Jadi Abu Bakar sudah menganggap Nabi sudah menganggap Abu Bakar ini saudara. Tapi Allah akhirnya menjelaskan saudara seiman berbeda posisinya dengan saudara dalam arti keluarga kandung ataupun pertalian darah ya. Kalau saudara pertalian darah maka mahram ya, anaknya saudara kita, ponakan kita itu adalah mahram. Tapi kalau saudara seiman maka itu halal, boleh dinikahi. Maka Abu Bakar menerima permintaan dari Rasulullah SAW. Akhirnya ya beliau menikah. Dikabarkan oleh para ahli sejarah saat pernikahan dengan Aisyah ini, Aisyah masih kecil ya, masih suka main-main, usianya sekitar 6 tahun saat di Mekah. Nah, kemudian kembali berkumpulnya itu di Madinah. Jadi setelah awal nikah tidak ada interaksi apa-apa. Nah, berkumpulnya itu ketika sudah berada di Madinah sekitar usia Aisyah 9 tahun. Nah, mungkin kita berpikir kok masih muda sekali ya. Nah, ini khusus ya. Jadi khusus berlaku untuk beliau. Ada syariat yang khusus ya. Kalau dalam pembahasan sunnah ya, itu ada pembagian 3 macam sunnah. Ada yang namanya sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus kita ikuti. Ini secara umum ya. Kalau tidak ada pengecualian maka segala yang disadarkan kepada beliau, perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat, ketika tidak ada revisi, tidak ada pengkhususan, maka kita mengikutinya. Ada yang kedua sunnah jibiliyah, sunnah yang posisi beliau sebagai seorang manusia, sebagai warga Arab yang punya selera makan, punya selera minum, punya selera berpakaian yang berbeda dengan kita. Itu dari sisi kemanusiaan, boleh kita ikuti, juga boleh tidak. Tapi kalau kita ikuti dengan alasan mahabbah, cinta, maka itu kita mendapat pahala. Yang ketiga adalah sunnah mukhtassah, sunnah yang khusus ya, sunnah yang khusus untuk beliau, tidak boleh diikuti oleh kita sebagai umatnya ya, karena beliau punya misi khusus yang berbeda dengan kita. Di antaranya beliau yang
ta'addud atau poligami lebih dari 4 ya. Kalau kita umatnya 4 saja, kalau beliau punya kekhususan. Nah, termasuk di sini beliau diberikan perintah untuk menikah dengan Aisyah yang usianya relatif sangat muda. Karena ada misi khusus. Apa misi khusus ini? Misinya adalah Aisyah ini perempuan yang cerdas ya. Akalnya melebihi dari perempuan lainnya. Kalau dikumpulkan otak atau akal seluruh istri Rasulullah dengan Aisyah masih kalah timbangan atau kecerdasannya. Beliau ahli dalam bidang tafsir, fikih, dalam bidang fatwa, dalam bidang ulum diniyah yang lainnya. Nah, Aisyah ini karena di usia yang sangat muda itulah dinikahi oleh Rasulullah. Jadi pada saat akad awal itu bulan Syawal, kemudian pernikahan beliau saat kumpulnya di Madinah itu juga bulan Syawal. Nah, ketika berinteraksi dengan Nabi, beliau kan selalu ya menyertai beliau ya dalam segala hal, segala aktivitas, sehingga direkamlah apa yang disampaikan atau yang dilakukan, ditetapkan oleh Rasulullah. Sehingga Aisyah ini termasuk di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau diurut ya, urutan pertama yang paling banyak perawi hadis itu adalah Abu Hurairah. Beliau walaupun masuk Islamnya agak terlambat ya, sekitar tahun 7 Hijriah, tapi begitu tekunnya dengan penulisan hadis, maka ada 5.374 hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini. Jadi top skor ya dalam hal periwayatan hadis. Kemudian pada ranking kedua yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini termasuk ya sahabat yang kedua yang menceritakan hadis sebanyak 2.630. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik. Anas ini sejak Nabi datang ke Madinah, ibunya sudah mewakafkan Anas kepada Rasulullah. Rasulullah, ini anak saya, silakan Anda jadikan sebagai khotim pembantu di sini. Jadi Anas membantu Rasulullah selama 10 tahun ya. Jadi selama itu pula Anas bin Malik merekam apa yang disampaikan Rasulullah, dan ada hadis yang sangat banyak, 2.286 hadis diceritakan oleh Anas bin Malik. Nah, sementara Aisyah ini ranking keempat. Beliau menceritakan 2.210 hadis. Sangat banyak ya. Sangat banyak, sehingga ketika sepeninggal Rasulullah ya, beliau sebagai Ummul Mukminin ya. Kenapa dikatakan Ummul Mukminin? Setiap istri Nabi disebut Ummul Mukminin, kalau zamannya Ummahatul Mukminin. Itu karena beliau posisinya adalah sebagai ibu kita, ibu kaum muslimin. Jadi sepeninggal Rasulullah, para istri Nabi yang janda ini tidak boleh dinikahi oleh siapapun, karena itu adalah posisinya seperti ibunya kaum muslimin. Nah, kita kan nggak boleh menikahi ibu kita ya. Nah, itulah posisinya ya. Mereka adalah para ibu kaum muslimin semuanya. Nah, jadi setelah peninggal Rasulullah, beliau menjadi rujukan para sahabat yang lain ketika ada masalah, khususnya di bidang kewanitaan. Karena masalah-masalah wanita, masalah-masalah khusus, ketika bertanya kepada ulama yang para sahabat laki-laki ya mungkin malu ya, maka para sahabiat bertanya pada Aisyah. Kalau ada para sahabat yang bertanya kepada Aisyah, itu bertanyanya di balik hijab, nah, seperti ini ya, di balik satir itu, tidak berhadapan secara langsung. Nah, mereka bertanya banyak hal kepada Aisyah, dan beliau sangat cerdas, ingatannya sangat kuat. Jadi cukup lama. Aisyah ini meninggalnya pada tahun 58 Hijriah di bulan Ramadan tanggal 17. Jadi itu 11 Ramadan tahun 58 beliau baru meninggal dunia, usianya 64 tahun. Jadi ada jeda waktu yang panjang antara sesudah wafat Rasulullah, pada saat Nabi wafat usia Aisyah baru 18 tahun. Jadi masih remaja ya, masih muda. Nah, jadi usia 18 tahun itu masih luar biasa, ingatannya masih energik ya, dan panjang dalam membersamai umat saat itu. Beliau tidak punya anak,
tapi memiliki julukan atau panggilan Ummu Abdillah. Apa alasannya? Walaupun nggak punya, biasanya kalau Ummu itu kan dinisbatkan kepada putra atau putri pertamanya ya. Kalau Abu siapa? Nabi memiliki julukan Abul Qasim karena putra anak pertamanya adalah Al Qasim. Nah, Aisyah ini nggak punya anak, tapi diberi kunyah Ummu Abdillah. Apa maknanya? Abdillah itu adalah Abdullah bin Zubair ya, putra daripada Zubair, sekaligus ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Nah, jadi Abdullah bin Zubair itu masih keponakannya Aisyah. Jadi pada saat itu mahram kan, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair ini sering nginep di rumah tantenya ini, rumah bibinya kan masih mahram. Nginep di sana, belajar ya, ngaji kepada bibinya ini dengan banyak ilmu tadi. Nah itulah sehingga Aisyah diberi kunyah Ummu Abdillah. Nah kurang lebih seperti itulah bagaimana peran Aisyah ya dalam hal mendakwahkan dan menyampaikan ilmu-ilmu keislaman kepada para sahabat.